Oke, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dear Planologia, kali ini dari Planologiku Ilmu akan berbagi tentang rencana tata bangunan dan lingkungan. Nah, pada video yang seri ke-1 ini, Planologiku Ilmu akan berbagi tentang pengenalan dulu RTPL itu sebagai alat pengendalian bangunan, gedung, dan lingkungan. Nah, pada video kali ini nanti kita akan membatasi bahasan kita terkait dengan kedudukan RTPL dalam sistem perundangan di Indonesia. Kemudian kita belajar tentang apa ya terkait dengan ontologi terkait dengan RTPL itu sendiri, penyelenggaraan bangunan gedung, dokumen RTPL, penataan bangunan dan lingkungan, kemudian terkait dengan maksud dan tujuan sasaran penyusunan dokumen RTPL, cakupan dan pola penataan dalam dokumen RTPL, pengaturan pelaksanaan, dan terakhir nanti tentang kawasan lingkup kawasan perencanaan untuk dokumen RTPL. Oke. Menginjak poin pertama terkait dengan kedudukan RTPL dalam sistem perundangan di Indonesia, kita perlu ketahui ya bahwa RTPL itu tidak berkaitan langsung dengan undang-undang penataan ruang, tetapi RTPL itu malah berkaitan langsung dengan undang-undang bangunan gedung. Nah, kedudukan RTPL dalam pengendalian bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut ya. Jadi Planologia harus tahu saat ini setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, di sini terlihat jelas kaitan antara penataan ruang dan penataan bangunan dan lingkungan yang dimaksud di dalam Undang-Undang Bangunan Gedung. Nah, kalau kita lihat ya, RTPL itu berkaitan langsung dengan RDTRK karena juga merupakan penjelasan lebih rinci atau pelaksanaan dari bagian dari rencana detail tata ruang baik kabupaten maupun kota, sehingga tema-tema nanti yang terkait dengan RDTRK terkait dengan perbaikan kawasan, pengembangan kembali kawasan, kemudian pengembangan baru kawasan, perlindungan pelestarian kawasan nanti juga akan menjadi tema-tema di dalam rencana tata bangunan dan lingkungan. Dan ini nanti fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mendukung penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan kompleksitas permasalahan kawasan, RTPL nanti juga dapat berupa rencana aksi kegiatan dari komunitas ya, kemudian rencana penataan lingkungan, panduan rancang kota, dan seluruh rencana, rancangan, aturan, dan mekanisme dalam penyusunan dokumen RTPL nanti harus merujuk pada pranata pembangunan yang lebih tinggi dalam lingkup kawasan, kota maupun wilayah atau yang kita ketahui di dalam rencana tata ruang yang dimaksud di dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Nah, kemudian di Undang-Undang Bangunan Gedung sendiri, Undang-Undang 11 tahun 2020 serta aturan pelaksanaannya di PP 16 tahun 2021 ya tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Nanti yang namanya RTPL ini juga merupakan bagian dari persyaratan ya untuk penyelenggaraan bangunan gedung, terutama terkait dengan persyaratan standar perencanaan dan perancangan bangunan gedung yang dimaksud di pasal 14. Nah, prasyaratnya apa? Nanti prasyarat tata bangunan ya, kemudian ada prasyarat keandalan, prasyarat ketentuan bangunan gedung di dalam atau di atas tanah ataupun dan di air ya, kemudian ketentuan desain atau prototipe ya, purna rupa dari desain yang nanti kita harapkan. Khusus untuk persyaratan persyaratan tata bangunan, nanti Planologia akan ketemu dengan persyaratan peruntukan dan intensitas yang ini merupakan turunan dari RDTRK.
kemudian persyaratan arsitektur bangunan dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan ya, karena sekarang perizinan kita juga berbasis risiko ya. Kemudian di dalam persyaratan peruntukan dan intensitas itu terkait dengan kesesuaian peruntukan lokasi, kepadatan dan ketinggian bangunan, jarak pandang bebas. Nah, terkait dengan kepadatan dan ketinggian ini nanti berkaitan dengan KDB, KLB, kemudian KBG ya, KDH dan KTB. Nah, untuk kaitannya dengan kepadatan dan ketinggian ini nanti ada beberapa hal yang planologi harus pertimbangkan, terutama terkait dengan aspek daya dukung lingkungan, aspek keseimbangan lingkungan, aspek kedalaman keselamatan lingkungan, aspek kepastian kelestarian lingkungan, dan aspek perkembangan kawasan. Sementara nanti terkait dengan jarak pandang bebas nanti terkait dengan garis padan bangunan, jarak bangunan gedung dengan batas persil, dan jarak antar bangunan gedung. Dan ini mempertimbangkan apa? Aspek keselamatan, kesehatan terkait dengan sirkulasi udara, pencahayaan dan sanitasi, aspek keselamatan terkait pandangan, kebisingan dan getaran. Kemudian aspek kemudahan terkait dengan aksesibilitas, ya akses evakuasi. Kemudian aspek keserasian lingkungan terkait dengan perwujudan wajah kota. Kemudian aspek ketinggian bangunan gedung yang diterapkan dalam ketentuan intensitas bangunan gedung. Sementara nanti terkait dengan persyaratan pengendalian dampak lingkungan, nanti dampak-dampak penting terkait dengan lingkungan juga harus diperhatikan. Kemudian ketentuan BG yang ada di atas bumi ataupun di dalam atau di air ini nanti dilaksanakan sesuai standar perencanaan dan perancangan tata bangunan gedung dengan mempertimbangkan lokasi penempatan bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, sarana keselamatan, kemudian struktur bangunan gedung dan sanitasi dalam bangunan gedung. Dan terakhir nanti terkait dengan ketentuan desain, prototipe atau purna rupa nanti dilaksanakan juga sesuai dengan standar perencanaan dan perancangan tata bangunan gedung yang disusun berdasarkan pertimbangan nanti pemenuhan standar teknis, pemenuhan ketentuan pokok tahan gempa, pertimbangan kondisi geologis dan geografis, pertimbangan ketersediaan lahan, dan pemenuhan kriteria desain sesuai dengan kebutuhan pembangunan, dan terakhir nanti terkait dengan pertimbangan kemudahan pelaksanaan konstruksi. Nah, sebagai catatan nanti bahwa setiap bangunan gedung yang didirikan itu harus mengikuti ketentuan intensitas bangunan gedung yang ditetapkan dalam RDTR maupun RTBL. Nah, selanjutnya terkait definisi ini sangat penting sehingga planologi nanti akan memahami materi minimal yang harus ada di RTBL itu seperti apa, karena ini bagian dari pengertian ontologi ya, bahwa kita perlu pahami rencana tata bangunan dan lingkungan ini yang selanjutnya disebut RTBL itu adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok, 1. Ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, kemudian ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan. Kemudian ada beberapa poin yang planologia yang juga harus pahami terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung, kemudian standar teknis bangunan gedung, dokumen RTBL, dan penataan bangunan dan lingkungan. Nah, khusus terkait dengan penataan bangunan dan lingkungan ini adalah kegiatan pembangunan dan kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal yang terdiri atas proses perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung. Nah, ini planologia lebih lanjut bisa melihat ya pada Undang-Undang Bangunan Gedung dan aturan pelaksanaannya di PP 16 tahun 2021.
Kemudian selanjutnya terkait dengan maksud dan tujuan penyusunan dokumen RTPL. Nah, dokumen RTPL ini disusun dengan maksud sebagai dokumen panduan umum untuk dokumen umum yang menyeluruh serta memiliki kapasitas hukum tentang perencanaan tata bangunan dan lingkungan suatu kawasan tertentu baik perkotaan maupun di pedesaan. Nah, tujuannya sebagai dokumen pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk suatu lingkungan atau kawasan tertentu supaya memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, ini meliputi apa saja? 1. Pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan, kemudian peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik, kemudian perwujudan perlindungan lingkungan serta peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan, sehingga nanti ketika Planologia menyusun itu, Planologia tahu bahwa yang akan disusun itu nanti juga akan berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan vitalitas ekonomi lingkungan. Tidak hanya bentuk desainnya yang bagus, tetapi bagaimana masyarakat di sana terus berkelanjutan proses kehidupannya. Kemudian terkait dengan manfaat penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan ini, ada 7 poin yang Planologia harus ingat. Yang pertama, nanti RTBL itu dimaksudkan ya untuk mengarahkan jalannya pembangunan itu sejak dini. Kemudian mewujudkan pemanfaatan ruang ya secara efektif, tepat guna, spesifik ya setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Nah, ini ada yang perlu digaris bawahi ya terkait dengan tepat guna dan spesifik setempat ya. Ini bahwa perencanaan yang baik itu bukan ngambil perencanaan dari tempat lain kemudian dipindahkan, karena harus spesifik di tempat. Perencanaan yang baik itu hanya yang menapak pada kawasan yang Planologia sedang rencanakan ya, karena sesuai dengan kebutuhan juga masyarakat setempat untuk bersaing di tingkat global ya. Kemudian untuk melengkapi peraturan daerah tentang bangunan gedung, kemudian mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan kawasan. Kemudian mengendalikan pertumbuhan fisik atau lingkungan kawasan, menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan atau kawasan yang berkelanjutan. Dan terakhir adalah menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pasca pelaksanaan karena adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap hasil semua pembangunan. Sehingga untuk meningkatkan yang namanya rasa memiliki atau handar beni ini, Planologia ya sedapat mungkin harus melibatkan masyarakat dalam tiap tahap perencanaan yang Planologia lakukan. Kemudian terkait dengan cakupan dan pola penataan, ini Planologia bisa milih ya nanti cakupan terkait dengan kawasan baru berkembang ya cepat ya, kemudian kawasan terbangun, kawasan dilestarikan ya, kawasan rawan bencana, kawasan gabungan atau campuran. Nah, ini terkait tadi dengan tema-tema yang ada di RDTRK. Yang pertama nanti terkait dengan perbaikan kawasan, contohnya nanti seperti penataan lingkungan permukiman kumuh atau permukiman nelayan ya, perbaikan kampung, kemudian perbaikan desa pusat pertumbuhan, perbaikan kawasan serta pelestarian kawasan. Kemudian pengembangan kembali kawasan seperti peremajaan kawasan, pengembangan kawasan terpadu, revitalisasi kawasan serta rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan pasca bencana. Kemudian terkait dengan cakupan pembangunan baru kawasan, ini seperti pembangunan kawasan permukiman, kawasan siap bangun ya, lingkungan siap bangun, kemudian pembangunan kawasan terpadu, pembangunan desa agropolitan, pembangunan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa,
pembangunan kawasan perbatasan dan pembangunan kawasan pengendalian ketat ya. Kemudian terakhir terkait dengan pelestarian atau pelindungan kawasan seperti pengendalian kawasan pelestarian, revitalisasi kawasan serta pengendalian kawasan rawan bencana. Nah, kemudian terkait dengan pengaturan pelaksanaan yang Planologia juga harus ingat itu bahwa yang pertama dokumen RTPL itu disusun oleh pemerintah daerah atau berdasarkan kemitraan pemerintah daerah, swasta, masyarakat atau dengan dukungan fasilitas penyusunan oleh pemerintah sesuai dengan tingkat permasalahan pada lingkungan atau kawasan yang bersangkutan yang ingin diselesaikan. Kemudian kedua terkait dengan penyusunan dokumen RTPL dilakukan dengan mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan gedung dan mempertimbangkan pendapat publik. Kemudian ketiga, dokumen RTPL itu ditetapkan dengan peraturan bupati, wali kota, dan untuk daerah khusus ibu kota Jakarta itu dengan peraturan gubernur. Kemudian di dalam penyusunan dokumen RTPL, pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan kewajibannya itu sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian terkait dengan kawasan perencanaan ya, khususnya terkait dengan lingkup atau luasan kawasan perencanaan. Ini kalau Planologia menyusun untuk kawasan kota metropolitan ya dengan kepadatan yang cukup luar biasa ya, maka pertimbangan dengan luasan minimal itu adalah 5 hektar ya, dan ini bisa lebih sedikit karena kompleksnya masalah di kawasan kota metropolitan. Kemudian untuk kota besar atau sedang bisa mencapai 15 sampai 60 hektar, sementara di kota kecil atau desa bisa mencapai luasan 30 sampai 60. Tetapi pada prinsipnya semakin kecil luasannya ya, semakin besar petanya itu akan semakin baik. Oke, kemudian terkait dengan kawasan perencanaan ya, penentuan batas untuk kawasan perencanaan RTPL ini Planologia bisa mendasarkan pada batas administratif seperti wilayah rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kecamatan ya, dan yang lainnya, atau non administratif seperti yang ditentukan secara kultural tradisional ya, desa adat, gempong, nagari, atau kawasan yang memiliki kesatuan karakter tematis ya, seperti kawasan kota lama ya, lingkungan sentra perindustrian, kawasan sentra pendidikan, dan kawasan permukiman tradisional. Kemudian bisa juga kawasan yang memiliki sifat campuran seperti kawasan campuran antara fungsi hunian, usaha, sosial budaya, keagamaan ya, fungsi-fungsi khusus ya, kawasan sentra niaga, industri, kawasan bersejarah, atau jenis kawasan seperti kawasan baru yang berkembang cepat, kawasan terbangun yang memerlukan penataan, kawasan pelestarian, kawasan rawan bencana, dan kawasan gabungan atau campuran. Nah, kemudian terkait dengan struktur dan sistematik dokumen RTPL, Planologia juga bisa melihat struktur ini di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Nah, struktur dan sistematika dokumen RTPL ini minimal menyangkut pertama nanti program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, pedoman pengendalian pelaksanaan. Nah, terakhir nanti terkait dengan bagaimana penjelasan tentang materi program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancang bangun, rencana investasi, ketentuan pengendalian, ini rencana ya, bukan rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan. Planologiku Ilmu nanti akan berbagi secara bertahap ya dalam seri studi perencanaan, perancangan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada video berikutnya sesuai dengan norma standar yang berlaku di Indonesia. Itu saja yang Planologiku Ilmu bisa bagikan pada video kali ini. Kurang dan salahnya Planologiku Ilmu mohon maaf. Sampai ketemu
pada video berikutnya pada seri yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.